Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, pertama-tama sebagai khatib Jumat, kewajiban yang harus saya sampaikan adalah marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, maka nikmat itu akan kembali kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, kami juga mengingatkan pada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan dan meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan marilah kita selalu berusaha untuk mempertahankan ketakwaan kita hingga akhir hayat kita. Yang ketiga, kami juga mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mengingat akan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan itu. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa tinggal kira-kira 1 tahun lebih sedikit kita akan memasuki tahun politik atau tahun pemilu yang insya Allah kalau tidak salah Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan bahwa tanggal 14 Februari 2024 adalah waktu pemilihan, dan nanti akan diikuti oleh pemilihan pilkada serentak yang juga akan dilaksanakan pada tahun 2024, tepatnya pada bulan November. Tentu kita semua sebagai warga Indonesia berharap bahwa pelaksanaan pemilu yang memang sudah rutin kita laksanakan selama 5 tahun ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan yang lebih penting, apa yang dihasilkan dari pemilihan umum itu benar-benar akan membawa manfaat bagi masyarakat secara luas, bagi bangsa Indonesia secara luas, dan tidak hanya memberi manfaat hanya terbatas segelintir orang-orang yang menikmati kekuasaan. Pemilu adalah salah satu proses perpindahan kekuasaan atau pengalihan kekuasaan yang telah mengalami evolusi yang mungkin dulunya tidak dilalui dengan cara-cara damai, melalui pengambilan kekuasaan, melalui perang dan sebagainya, tetapi sebagai masyarakat yang semakin modern, semakin demokratis, kita melalui pemilu melaksanakan pergantian kekuasaan dengan cara yang lebih damai. Pada sisi yang lain, pemilu juga memberi ruang kepada masyarakat atau rakyat untuk berpartisipasi dan ikut menentukan arah bangsa ini. Karena dengan pemilu kita bisa menentukan apakah pemimpin yang akan kita pilih benar-benar sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Tetapi sejatinya pemilu tetaplah bagian dari perpindahan kekuasaan atau pengalihan kekuasaan atau bahkan mempertahankan kekuasaan itu. Dan kekuasaan adalah
sebuah kenikmatan yang barangkali mungkin paling tinggi di antara kenikmatan-kenikmatan manusia yang diperoleh. Karena kenikmatan kekuasaan itu sesungguhnya mendekati pada kenikmatan yang menjadi sifat pencipta, sifat khalik, karena kekuasaan itu sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah saya kutip dalam surat Ali Imran ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah Muhammad, ya Allah, penguasa, pemilik kekuasaan, Engkau akan memberikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Engkau bisa mencabut dari kekuasaan yang Engkau kehendaki, dan sebaliknya Engkau bisa meninggikan batu izzu man tasha, meninggikan derajat kemuliaan orang yang Engkau kehendaki. Wa tudzillu man tasha, dan Engkau bisa menghinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Artinya dari ayat ini jelas bahwa sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah dan menjadi hak prerogatif Allah untuk menentukan kepada siapa Allah akan memberikan kekuasaan itu. Sehingga posisi manusia sesungguhnya hanya sebagai makhluk yang mendapat titipan dari kekuasaan itu. Oleh karena itu, karena sifat kekuasaan itu bagi manusia adalah titipan, maka pada waktunya kekuasaan itu akan diambil oleh Allah, dan sebaliknya pada waktunya pula kekuasaan itu bisa diserahkan kepada orang lain. Sehingga sifat kekuasaan bagi manusia adalah sifatnya sementara. Oleh karena itu, karena sifat kekuasaan itu sementara, mestinya kita sebagai hamba Allah menyadari sebagai titipan kekuasaan, ketika kita diberi titipan kekuasaan, maka kita harus siap bahwa suatu saat kekuasaan itu akan diambil oleh Allah dan mungkin akan diberikan kepada orang yang lain. Karena sifatnya yang sementara itu, dan yang kedua karena sifatnya yang titipan itu, maka kita harus punya sikap terhadap kekuasaan itu. Yang pertama, bagaimana kita cara mendapatkan kekuasaan. Kita tahu dalam proses pemilu, meskipun sudah diupayakan secara damai, tetapi tetap saja kadang terjadi konflik, bahkan terjadi kehilangan nyawa dan sebagainya. Apalagi kekuasaan yang diperoleh melalui cara-cara misalnya dengan peperangan dan sebagainya. Artinya ketika kekuasaan itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, apalagi cara-cara yang kemudian tidak direstui dan diridhai oleh Allah, maka sesungguhnya kita sudah salah dalam memahami kekuasaan itu sendiri. Cara memperolehnya akan dilihat, apakah kemudian kita mendapatkan kekuasaan itu dengan cara yang baik, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau justru sebaliknya kita memperolehnya dengan cara yang tidak baik, tidak benar, bahkan kemudian melanggar perintah-perintah Allah. Yang kedua, bagaimana setelah kekuasaan itu diperoleh? Banyak orang yang setelah mendapatkan kekuasaan, kemudian bukan kekuasaan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umum, tetapi yang terjadi justru kekuasaan itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok. Bahkan dalam banyak kasus, saya kira kita semua sudah mafhum, banyak penguasa-penguasa yang akhirnya terjerat karena melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga akhirnya kekuasaan itu justru tidak memberi manfaat yang luas, tetapi justru merugikan bagi masyarakat luas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Selain kekuasaan itu bersifat sementara, yang juga kemudian perlu menjadi perhatian kita, kekuasaan itu bisa memberi 3 dampak. Yang pertama, dampak yang baik ketika kekuasaan itu bisa memberikan rahmat. Kekuasaan yang bisa memberikan rahmat apabila kekuasaan itu, seperti yang saya sampaikan tadi, benar-benar dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dan perintah Allah. Oleh karena itu, ketika kekuasaan itu dipegang oleh orang yang memiliki ciri-ciri ketakwaan, memiliki ciri-ciri keimanan, maka insya Allah kekuasaan itu akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang kedua, kekuasaan itu bisa juga menjadi fitnah. Ketika kekuasaan itu dijalankan dengan tidak sesuai dengan amanah, maka kekuasaan itu bisa membawa manusia atau membawa seseorang tergelincir pada kesalahan-kesalahan, bahkan kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan ketika dia dipilih menjadi penguasa atau pemimpin. Nah, yang ketiga, ini yang mungkin menjadi perhatian kita semua sebagai orang yang nanti akan terlibat dalam pemilu. Ketika kekuasaan itu juga sekaligus sebagai ujian. Karena sesungguhnya Allah menyatakan bahwa kekuasaan itu tidak diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Karena mantasya di situ pengertiannya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bisa jadi Allah juga akan memberikan kekuasaan itu belum tentu kepada orang yang kita kehendaki dalam pengertian orang yang terbaik, tetapi bisa jadi justru malah diberikan kepada orang yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya. Dalam Quran sendiri dikisahkan bahwa kekuasaan itu ternyata bisa juga diterima atau didapatkan oleh seorang Fir'aun misalnya, atau Namrud misalnya, yang kita ketahui dicatat dalam Quran mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa Allah punya kehendak tidak selalu memberikan kekuasaan itu kepada orang yang baik, tetapi juga bisa memberikan kekuasaan itu kepada orang yang katakanlah justru membawa kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, ketika kekuasaan diberikan pada orang yang justru seperti Fir'aun maupun seperti Namrud, maka itu sesungguhnya adalah ujian bagi manusia-manusia yang lain. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bagaimana kemudian kita sanggup menerima ujian-ujian dari akibat kekuasaan yang zalim tersebut. Artinya, orang-orang yang beriman akan diuji keimanannya ketika dia harus memilih antara penderitaan dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai yang diyakini, ataukah kemudian memilih jalan-jalan yang tidak diridhoi dengan berkompromi terhadap kekuasaan yang barangkali banyak bertentangan dengan kehendak Allah. Inilah ujian yang pertama. Ujian yang kedua, apakah kemudian dengan kekuasaan yang zalim itu kita sanggup menghadapinya dan kemudian bisa melakukan perubahan-perubahan untuk semacam jihad fisabilillah untuk mengubah kekuasaan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam kebenaran, kekuasaan-kekuasaan yang memang membawa kepada kebenaran. Nah, disinilah kita sebagai umat Islam akan diuji dalam menentukan bagaimana arah kekuasaan itu. Apakah kita akan kemudian dengan sepenuh hati berusaha untuk menegakkan kekuasaan atau mencari penguasa yang benar-benar sesuai dengan ridha Allah, atau kemudian kita menjadi tidak peduli dan membiarkan apa yang ada itu kemudian akhirnya justru tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah-perintah Allah.
Nah, ketika kita mendapatkan pilihan-pilihan seperti itu, maka disitulah sesungguhnya ujian itu akan diberikan kepada kita semua. Nah, tentunya pada pemilu yang masih setahun lagi ada banyak kesempatan untuk kita untuk merenung dan sekaligus berpikir. Janganlah kita kemudian hanya karena kepentingan sesaat, apalagi kepentingan hanya untuk diri sendiri, akhirnya berani atau siap mengorbankan untuk kepentingan yang lebih besar, dan akhirnya kita jatuh pada kepemimpinan yang mungkin tidak diridhoi ketika pemilu nanti menghasilkan pemimpin-pemimpin yang barangkali tidak sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian yang terakhir, kekuasaan itu adalah tanggung jawab, dan tanggung jawab itu akhirnya nanti akan kita hadapi di hadapan Allah di akhirat kelak. Nabi berfatwa atau menyampaikan sabdanya bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kekuasaan adalah salah satu bagian dari tugas kepemimpinan yang nantinya akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua ini sesungguhnya memiliki kekuasaan yang bermacam-macam, ruang lingkup atau tingkat kekuasaannya. Ada yang mungkin kekuasaan kita hanya pada lingkup pribadi, kekuasaan untuk diri kita sendiri. Ada kekuasaan yang lebih luas dalam keluarga, misalnya menjadi kepala keluarga, atau lebih luas lagi dalam RT, RW, bahkan sampai pada tingkat yang paling tinggi mungkin sebuah negara, atau bahkan multi negara, multinasional. Ketika kekuasaan itu nantinya akan dihadapkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah, maka disitulah kita kemudian senantiasa harus sekuat mungkin, berusaha semaksimal mungkin bagaimana kekuasaan itu harus benar-benar kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentu ini semua menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang insya Allah pasti akan mendapat bagian dari kekuasaan itu, apapun bentuk kekuasaan itu, entah itu besar atau kecil, dan pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan kekuasaan itu. Kiranya cukup sampai di sini khutbah yang pertama. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajjat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.